Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Jalan Hidupmu yang Penuh dengan Misteri. Oke Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Chariot. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Eight of Cups. Kartu keempat. Di sini ada The High Priestess. Kartu kelima. Di sini kita punya Princess of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Devil. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Two of Pentacles. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Jalan hidupmu yang penuh dengan misteri. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Two of Pentacles. Nah, ini menggambarkan fokus, konsentrasi, serta intensitas yang kamu lakukan terhadap afirmasi-afirmasi positif di dalam hidupmu. Di mana kamu benar-benar berusaha untuk menjadi seimbang. Untuk tidak terkontaminasi terhadap hal-hal negatif. Meskipun selama ini kamu belum dapatkan perubahan, belum dapatkan kemajuan. Tetapi kamu terus menanamkan rasa syukurmu, terus berjuang, terus berkonsentrasi, serta memberikan fokus yang positif terhadap kegiatan-kegiatanmu. Sehingga apa yang terjadi? Satu demi satu misteri di dalam hidupmu mulai terbuka. Kamu mulai dapatkan kesempatan, peluang untuk sukses, untuk berhasil, serta untuk merasakan kembali kebahagiaan dan kenyamanan di dalam hidupmu. Kenapa tidak? Di saat selama ini kamu berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, selalu berbuat baik pada siapapun yang ada di sekitarmu, meskipun semesta belum mempercayakanmu untuk hal-hal yang hebat, untuk sebuah kesuksesan, untuk sebuah keberhasilan. Tetapi kamu tidak pernah menyerah, tidak pernah surut di dalam memanifestasikan setiap hal-hal baik dan positif di dalam hidupmu. Ditambah dengan rasa syukur yang semakin hari menjadi semakin besar. Dan akhirnya hal inilah yang mengantarkan kehidupanmu di mana kamu sampai pada sebuah fase di mana kamu mulai berkesempatan ataupun berpeluang untuk menjadikan kegiatan-kegiatanmu berkembang, untuk membawa kemajuan dan keberhasilan di dalam hidupmu, serta kamu mulai mampu menjadi seseorang yang bisa membawa kenyamanan terhadap siapapun yang ada di sekitarmu. Karena kamu selalu berbuat baik, selalu ingin berbagi, selalu ingin berguna dan bermanfaat bagi orang sekitar. Sehingga fokus yang baik inilah akhirnya membuka sebuah mystery box, kotak misteri di dalam hidupmu, di mana kamu mulai rasakan kebahagiaan, kenyamanan, serta ketenangan di dalam menjalani hidupmu. Kenapa tidak? Karena baru-baru ini selain kesuksesan dan keberhasilan, selain rasa nyaman yang bisa kamu rasakan ataupun orang lain rasakan terhadap dirimu, kamu juga mulai bisa berbahagia, mulai mampu berbagi kebahagiaan dan kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Untuk keluargamu, untuk pasanganmu, untuk orang tuamu, untuk sanak saudara, karena kamu sudah mulai mendapatkan finansial yang baik.
Ada kemajuan, ada keberhasilan di dalam kegiatanmu. Nah, mungkin inilah yang dikatakan yang namanya perjalanan hidup. Ya, perjalanan hidup seseorang tentunya tidak sama. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang penuh liku, ada yang lancar-lancar saja. Nah, tetapi dengan kamu terus bersyukur, terus menjalani dengan sebaik mungkin, sehingga perjalananmu mulai mengantarkan kamu di mana setiap misteri yang selama ini mungkin belum terbuka, belum terpecahkan, belum kelihatan hasilnya di dalam hidupmu, dan baru-baru ini mulai menunjukkan wujud hasilnya, yaitu perjuanganmu, kesungguhanmu, afirmasi positifmu, mulai diganjar ataupun dipercayakan oleh semesta, menilai bahwa kamu pantas dan layak untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang terhebat yang mungkin selama ini sulit kamu dapatkan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Chariot. Nah, benar kan? Ini adalah perjalanan. Perjalanan hidup yang akhirnya mampu mengasah dirimu, memproses dirimu untuk selalu bisa mengendalikan diri, mengendalikan pemikiran, ya, mengelola hati dan perasaanmu agar tetap positif. Dan dengan begitu hari demi hari kamu mulai mampu mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam hidupmu. Mulai mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan. Dan saat itulah keberhasilan, kesuksesan, dan kebahagiaan mulai terjadi ataupun mulai kamu dapatkan di dalam hidupmu. Oke? Jadi perjalananmu lah yang akhirnya mengantarkan kamu pada di mana misteri-misteri di dalam hidupmu mulai terbuka. Mulai ada hal-hal baik, mulai ada secercah sinar kebahagiaan dan harapan untuk kamu menjadi lebih baik lagi dan untuk membawa kehidupanmu agar menjadi lebih nyaman lagi, lebih bahagia lagi daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, ini adalah impian. Impian, harapan, mimpi, ya, tampak di gambar ini jelas. Ya. Begitu banyak keinginan yang kamu inginkan. Ada begitu banyak piala yang ingin kamu dapatkan. Ya, salah satunya adalah keberhasilan, kesuksesan, kenyamanan hidup, keluarga yang bahagia, kebahagiaan dan kenyamanan di dalam hidup. Sehingga impian-impian inilah yang akhirnya mulai terwujud satu demi satu. Misteri yang mungkin selama ini sulit terpecahkan, akhirnya terjawab. Dan mulai kamu bisa raih di dalam hidupmu. Dan ini karena apa? Ini karena kamu tidak pernah berhenti untuk berjuang, untuk afirmasi positif, untuk selalu melakukan yang terbaik, dan untuk terus menambah dan meningkatkan rasa syukurmu atas apapun yang kamu dapatkan. Sehingga mulai membuat semesta dan Sang Pencipta menilai kamu layak dan pantas untuk menerima hadiah-hadiah hebat di dalam hidupmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Maaf, di sini kita punya Eight of Cups. Oke. Nah, ini adalah optimisme. Ya, optimisme untuk benar-benar bisa menatap tajam ke depan, terus melangkah maju tanpa lagi menoleh ke belakang. Biarlah keadaan yang lalu, pengalaman di masa lalu kamu jadikan sebagai pelajaran dan pengalaman berharga. Dan dengan begitu, kamu akan semakin matang, semakin bijak, semakin berpengalaman-pengalaman yang baik, sehingga kamu terus mampu percaya diri, mampu optimis untuk menatap tajam ke depan di dalam menuju gerbang masa depan yang jauh lebih indah, yang jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, benar. Ini adalah
Mungkin ya, ini salah satu faktor kenapa kamu bisa setegar ini, bisa sesabar ini, bisa sepositif ini, walaupun selama ini kamu telah diuji, ditempa dengan jalan yang begitu panjang. Karena kamu memiliki kedekatan ataupun ikatan spiritual yang kental dengan Sang Penciptamu. Kamu memiliki sisi spiritual yang bisa dikatakan oke. Makanya kamu terus mampu bersyukur, menerima kenyataan apapun yang kamu dapati, kamu syukuri. Dan tentunya dengan sisi spiritual yang baik inilah akhirnya jalan-jalan terbaik, kesempatan-kesempatan untuk kamu mendapatkan hal hebat mulai terbuka. Dan akhirnya dengan begitu, misteri yang ada di dalam hidupmu, misteri yang selama ini kamu impikan dan kamu inginkan, mulai terwujud dan terjadi di dalam hidupmu, yaitu kesuksesan, kenyamanan, maupun kebahagiaan di dalam hidupmu mulai terjadi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Princess of Cups. Nah, benar kan? Ini kesabaran, kedewasaan, mampu mengontrol emosi, ya. Kamu begitu tenang, begitu nyaman hatinya, pemikirannya. Karena kamu memiliki kedekatan dengan Sang Penciptamu. Ditambah pemikiranmu selalu positif. Dan tentunya dengan hati yang mulia, dengan hati yang ingin selalu berbagi, maka kamu mulai dapatkan keberkahan demi keberkahan di dalam hidupmu saat ini. Dan keberkahan inilah yang akhirnya membukakan jalan-jalan terbaik untuk hidupmu, untuk dirimu menjadi lebih baik lagi daripada hari kemarin. Dan kamu akan terus mempertahankan keberkahan yang ada di dalam hidupmu ini dengan selalu berbuat baik, dengan selalu menjadi versi terbaikmu, dan dengan selalu memberikan yang terbaik pada apapun kegiatanmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Devil. Nah, hati-hati ya. Jadi ada pepatah mengatakan semakin tinggi pohon akan semakin kencang angin yang menerpanya. Oke, nah ini mungkin bisa saja akan terjadi di dalam hidupmu. Jadi mungkin di saat kamu akan nantinya dapatkan keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan, ya kamu harus benar-benar mampu mewaspadai terhadap energi negatif yang ada di sekitarmu, yang mungkin bisa saja semakin hari semakin besar. Karena apa? Karena nggak semua orang senang dengan keberhasilan kita. Nggak semua orang seide dan sependapat dengan kita. Nah, bisa saja nanti kesuksesan dan keberhasilanmu membuat orang lain iri. Yang jelas orang-orang yang toksik ini ya. Membuat orang lain nggak nyaman. Membuat orang lain merasa tersaingi. Nah, jadi kamu harus pintar di dalam mewanti-wanti agar energi negatif ini tidak masuk ke dalam kehidupanmu. Bagaimana caranya? Ya caranya tentunya dengan terus berpikir positif. Memperlakukan mereka-mereka yang negatif ini dengan baik. Dan dengan begitu, membuat mereka berpikir bahwa kamu nggak akan terganggu. Bahwa kamu nggak akan terkontaminasi dengan apa yang mereka lakukan. Ya, jadi biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tetapi kita memang harus tetap waspada, karena semakin tinggi pohon, akan semakin kencang angin yang menerpanya. Oke, jadi pintar-pintarlah, bijak-bijaklah. Ya, di dalam memilah ataupun memilih energi-energi yang ada di dalam hidup kita. Sedapat mungkin teruslah berpikir positif, teruslah berprasangka baik agar energi positif semakin besar di dalam hidup kita. Dan dengan begitu energi negatif yang ada akan tersingkirkan dengan sendirinya. Oke ya. Itulah saya rasa itulah pembacaan kita kali ini. Dan semoga teman-temanku ya benar-benar akan mampu melewati ya perjalanan hidupmu dengan penuh sukacita, penuh keteguhan hati, penuh afirmasi positif. Dan dengan begitu kamu akan mampu pecahkan ataupun membuka setiap misteri yang ada di dalam hidupmu. Dan misteri itu adalah hal-hal baik, adalah hal-hal hebat, yaitu kemajuan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan. Dan dengan begitu kamu akan semakin mampu untuk berbagi kebahagiaan,
berbagi hal-hal positif, hal-hal baik untuk siapapun yang ada di sekitarmu, maka hidupmu akan semakin berkah setiap harinya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.